masalah kunut, apakah mengusap wajah Kunut sama salam? dianjur, disunnahkan. Para ulama menyebutkan kalau membaca doa kunut dianjurkan agar kita tidak mengusap wajah. Karena apa? Karena di dalam sholat hendaknya kita mengurangi banyak gerakan. Sebab kalau mengusap wajah menambah gerakan. Tapi kalau di luar sholat setelah doa dianjurkan untuk mengusap wajah. Itu kaidahnya ya seperti itu. Selesai. Setelah Allah. Setelah salam kan ada doanya. Iya, Bu ya. Setelah salam ada doanya. Karena di dalam doa kalau memang sebelum salam Anda ada bacaan doa. Iya, Bu ya. Setelah salam ada, kecuali Anda tidak ada bacaan doanya. Kan ada Allah ini a'udzu bil qabri wa a'udzu bina min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal dan seterusnya. Kalau ada doa. Baik. Kalau nggak ada doa untuk mengusap wajah adalah mubah, bukan suatu yang haram dan bukan suatu keharusan. Anda mengatakan harus. Enggak. Ya, Anda pertanyaannya adalah salah. Bukan harus. Tidak harus. Setelah doa pun tidak harus mengusap wajah. Siapa mengatakan setiap doa harus baca wajah, mengusap wajah? Enggak harus. Sebagian dari kita sesuatu yang boleh dikatakan harus itu bahaya juga. Ya. Bukan harus. Seolah menjadi sebab apa gitu. Enggak. Jadi doa tidak mengusap wajah enggak apa-apa. Cuman kalau Anda mengusap wajah boleh-boleh saja. Dan kalau memang setelah doa disunatkan, kalau setelah sholat tidak ada doa, ya tidak sunnah, mubah, boleh-boleh saja mengusap wajah kok, nggak ada larangan di situ. Tapi kalau ada doanya, maka sunnah juga pada akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, kalau umpamanya pinjam uang ke ada di bank syariah itu ada istilahnya kur hasanah gitu, boleh nggak pinjam uang ke bank syariah dengan istilah bagi hasil gitu Bu ya. Namanya pinjam 10 juta itu per bulannya 860 ribu. Nah, jadi sebulannya itu total 860 ribu. Dengan total 3 tahun itu ada lebihnya, dari 10 juta itu ada 327 ribu, jadi ada lebihnya gitu. Tapi istilahnya bagi hasil gitu. Boleh umpamanya boleh, bisa nggak dibuat, bukan buat usaha tapi buat bangun gitu ya. Gimana? Buat pakai bangun rumah, bukan pakai usaha gitu. Tapi pengajuannya dipakai usaha, tapi pada kenyataannya dipakai buat bangun rumah gitu. Tapi di bank syariah itu flat net, jadi marginnya tuh flat Bu ya, jadi tidak turun gitu. Gimana Bu ya? Baik, terima kasih. Baik, silakan langsung dijawab Bu ya pertanyaannya. Yang pertama tadi apa bagi hasilnya Bu ya. Ada dua tadi. Jadi niatnya adalah untuk bangun rumah. Yang pertama usaha. Yang pertama ada penambahan Bu ya dari bukan. 10 juta. Satu pertanyaan tadi? Iya, satu pertanyaan. Baik. Kalau memang bagi hasil itu harus di dalam usaha. Kalau bagi hasil harus dalam usaha. Nggak boleh. Kalau itu Anda berbohong ya nggak benar. Yang dibagi apa? Sebab bagi hasil itu harus ada bagi prosentase dari keuntungannya nanti. Berapa persen Anda untuk Anda dan berapa persen bagi yang memberi modal. Jadi nggak boleh Anda bilang untuk usaha bagi hasil lalu Anda gunakan untuk yang lain, nggak diperkenankan. Nah, kalau Anda ingin membangun rumah dan sebagainya, itu ada kok caranya dengan cara murabahah. Mungkin dari pihak perbankan yang melengkapi, yang membelanjakan untuk Anda kebutuhan-kebutuhan, baru Anda nanti menyicil kepada bank. Harus seperti itu. Jadi kalau ada yang salah di dalam bank syariah itu biasanya yang salah adalah yang menjalankan transaksi. Mungkin pegawainya adalah lulusan konvensional, jadi lesannya masih lesan konvensional, padahal semuanya ada, akadnya akad syar'i itu ada. Jadi penyiarat hasan itu ada akadnya syar'i. Kemudian juga masalah murabahah atau nanti mudharabah, semuanya itu ada akadnya akad syar'i. Jadi seperti yang kami lihat dari apa yang Anda tanyakan itu, kalau memang Anda diam-diam salah, nggak diperkenankan, nggak sah hukumnya. Mendahului Allah itu bahaya, seolah-olah memastikan ada keuntungan, sebenarnya tidak ada keuntungan, berbohong.
Kemudian kalau bukan untuk sebuah keuntungan, Anda ada riba di dalamnya. Anda minjam Anda mengambil berapa? Mengambil 10 juta, membayar lebih, jadi haram nanti pada akhirnya. Sebetulnya Anda sangat mudah untuk bisa membebaskan kita dari riba. Itu ada caranya dalam transaksi yang dirubah. Seperti itu. Jadi Anda hati-hati, kalau untuk bangun rumah Anda ajukan saja keinginan untuk belanja begini ke toko mana? Ke toko bangunan, atau mereka yang nunjuk, nanti disitulah Anda membayarnya, nanti Anda nerima barang, tinggal nanti Anda bayar cicil, tentunya biasanya harganya lebih tinggi, maka itu namanya murabahah. Mereka dari pihak perbankan menjual kepada Anda beli kepada perbankan, seperti itu. Allah a'lam bishawab.